kan juga salah satu petinggi di PWI-LS. Kemarin itu ada polemik ya di Pemalang. Kemudian juga kemarin ketika di Depok juga ada sedikit polemik gitu ya, ketika PWI-LS di Depok mendeklarasikan organisasi, kemudian juga ada protes dari Bahar bin Smith. Bagaimana Anda melihat dinamika ini? Iya, saya menyayangkan ya terjadinya bentrok di Pemalang. Saya melihatnya dari tiga perspektif ya. Pertama, perspektif sosial, perspektif demokrasi, dan perspektif hukum ya. Dari perspektif sosial budaya, saya kira ada kegelisahan dari masyarakat di Pemalang dengan akan dihadirkannya Rizik Syihab di kota itu. Kemudian ada masyarakat yang lapor kepada PWI merasa khawatir bahwa kehadiran Rizik Syihab itu akan mengganggu tatanan sosial yang sudah terbangun di wilayah itu. Ya, itu misalnya terkait dengan kebiasaan Rizik Syihab dalam ceramah, ada provokasi, misalnya ada upaya hasutan atau ada adu domba dan lain sebagainya. Saya kira itu yang terjadi sehingga peristiwa di Pemalang itu bisa terjadi. Kemudian dari perspektif hukum ini sudah ada tindak pidana, ada orang yang membawa senjata tajam, ada orang yang sudah terkena senjata tajam. Ini kita melihat adanya kelemahan penegakan hukum yang terjadi di Indonesia sehingga orang berani untuk melanggar hukum. Karena sebelumnya kan ada juga yang membawa senjata-senjata tajam di sebuah panggung ceramah, kemudian tidak ditindak tegas oleh petugas. Padahal itu sudah melanggar undang-undang sistem hukum kita, di mana orang tidak boleh untuk memperlihatkan senjata tajam atau membawa senjata tajam. Nah, karena adanya kurang tegas penegakan hukum itulah kemudian sampai terjadi ada orang yang berani membawa senjata tajam sehingga terjadi bentrokan, itu mengakibatkan adanya orang yang terkena sabetan senjata tajam. Saya kira negara kita adalah negara hukum, kita berikan itu kepada pihak yang berwenang untuk menanganinya, baik secara hukum formal maupun secara administratif, karena saya kira kemarin itu sudah dicopot Kapolres dari Pemalang. Mungkin itu terkait dengan peristiwa di Pemalang itu, tetapi saya belum melihat DPRD Pemalang untuk menggunakan hak sebagai anggota dewan untuk mempertanyakan kepada Bupati Pemalang, karena Bupati Pemalang juga hadir pada acara itu. Tentunya Bupati Pemalang juga bertanggung jawab akan acara tersebut. Maka DPRD Kabupaten Pemalang seharusnya menggunakan hak DPRD Kabupaten Pemalang untuk mempertanyakan, hak bertanya kepada Bupati Pemalang bagaimana peristiwa itu bisa terjadi di Kabupaten Pemalang padahal Bupati waktu itu hadir. Nah, kemudian tentu ada SOP yang tidak dilakukan dalam acara itu kan, ya, sehingga walaupun banyak pihak keamanan yang hadir, tapi bisa sampai terjadi bentrokan tersebut. Nah, itu dari perspektif hukum. Dari perspektif demokrasi, saya kira apa yang dilakukan oleh warga Pemalang yang kemudian meminta bantuan kepada PWI LS dari Pemalang untuk mengawal mereka menolak Rizik Syihab adalah bagian dari sistem demokrasi kita, bahwa setiap orang mempunyai hak untuk menyatakan pendapat, menolak akan pemikiran-pemikiran seseorang yang dinilai provokatif, yang dinilai memecah belah, yang dinilai akan menghancurkan tatanan keharmonisan di suatu daerah. Saya kira ini adalah merupakan hak demokratis yang dimiliki oleh warga Pemalang untuk menolak Rizik Syihab di Pemalang itu. Nah, kemudian untuk PWI LS, saya kira
PWILS memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari hanya sekedar mengawal masyarakat untuk menolak penceramah-penceramah provokatif. Lebih dari itu, PWILS sebagai kepanjangan dari ajaran Wali Songo hari ini yang telah memiliki kepercayaan masyarakat yang sangat luar biasa. PWILS dalam waktu yang sangat singkat, hanya 1 tahun lebih, ini telah memiliki kepengurusan dari mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat desa. Dan itu di Pulau Jawa itu hampir 80%. Bahkan di Jawa Tengah itu sampai tingkat ranting-ranting juga sudah ada. Saya kira kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap PWILS ini harus dijawab oleh PWILS dengan aksi-aksi nyata, yaitu aksi nyata dalam rangka mengawal masyarakat menuju pencerahan dalam cara berpikir, pencerahan dalam bagaimana mereka bisa meningkatkan kehidupan, bisa meningkatkan kesejahteraan, bisa dalam rangka itu beragama lebih cerdas, dalam suasana keharmonisan. Karena kalau kita baca di dalam ADART PWILS itu luar biasa sekali. Apalagi kalau kita membaca konun asasi dari PWILS, di mana konun asasi PWILS ini berdiri untuk menjaga kebinekaan yang ada di Indonesia. PWILS dibentuk untuk menjadi pengayom warga-warga minoritas, baik minoritas suku maupun minoritas agama. Karena bagi PWILS, sebuah negara yang bineka seperti Indonesia akan terjaga persatuan dan keharmonisannya apabila yang mayoritas ini bersifat melindungi yang minoritas. Apabila yang mayoritas arogan, maka kedamaian dan keharmonisan ini akan sulit untuk ditegakkan di sebuah bangsa, di sebuah negara yang terdiri dari banyak suku bangsa seperti Indonesia ini. Maka PWILS memandang untuk Indonesia agar mampu bertahan selama-lamanya di muka bumi ini, dan dengan realitas yang ada hari ini, di mana kita beragam dalam suku bangsa, kita beragam dalam agama, maka orang-orang Jawa, karena kita termasuk orang Jawa, dan juga orang Islam, di mana keduanya merupakan mayoritas di Indonesia ini, dua mayoritas ini harus betul-betul mempunyai kesadaran kolektif akan pentingnya sebuah pengetahuan, sebuah kesadaran bahwa jika kita mengayomi semua yang minoritas itu, maka kehidupan kita, persatuan kita akan tetap terjaga, kedamaian, kemudian penuh dengan kasih sayang, saling hormat menghormati. Tetapi jika ada egoisme dari mayoritas terhadap minoritas, maka kedamaian dan keharmonisan itu akan sulit untuk digapai di sebuah bangsa, di sebuah negara seperti Indonesia ini. Nah, selain itu, nanti PWILS juga akan bekerja sama dengan para aktivis-aktivis kebudayaan, baik dari kebudayaan lokal yang masih berkaitan dengan agama Islam maupun dengan kebudayaan dari agama lain, untuk bekerja sama juga mencari sebuah format yang bisa menjaga keharmonisan ini selamanya, sehingga akan terwujud di mana mayoritas itu nanti menyayangi dan minoritas itu akan menghormati. Dan inilah menjadi cita-cita perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. PWILS Laskar Sabilillah akan mengawal kebinekaan Indonesia ini menuju kemajuan negara Indonesia yang dicita-citakan oleh The Founding Father kita pada saat memerdekakan diri bangsa Indonesia tahun 1945. Dalam saat yang sama, PWILS akan menjaga nilai-nilai agama Islam yang universal, tetap murni dan konsekuen, tetapi dalam saat yang sama welcome dan menghormati daripada kebudayaan Indonesia,
terutama kebudayaan yang dikembangkan oleh masyarakat Muslim di Indonesia. Jadi dalam satu sisi PWILS akan menjaga nilai-nilai kebangsaan, bagaimana mengajak seluruh bangsa Indonesia yang berbeda suku, berbeda agama untuk saling menyayangi, saling menghormati. Di sisi lain, dari sisi keislaman, karena memang PWILS ini dibentuk oleh putra-putri dari Nahdlatul Ulama, maka keislaman ini sebagai yang telah diwarisi dan diimani selama ini oleh kita pun akan tetap dijaga sesuai dengan universalisme Islam yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, ijma dan qiyas. Tetapi kelebihannya PWILS akan lebih menekankan di mana Islam itu welcome terhadap kebudayaan masyarakat Indonesia yang tidak bertentangan dengan akidah daripada agama Islam itu sendiri. Dan bukan hanya dengan agama-agama yang berbeda yang telah disahkan sebagai agama yang diakui di Indonesia, PWILS pun akan welcome dan bekerja sama untuk menjaga Indonesia ini dengan berbagai macam aliran-aliran kepercayaan di Indonesia ini. Kita akan mencari format kebangsaan yang saling menghormati satu sama lainnya untuk mencapai kemajuan bersama, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih, Kang Mas. Baik, panjang lebar ini tentang PWILS, tetapi ada stigma atau framing yang muncul bahwa PWILS ini sebagai pemecah umat ini, Kiai. Mungkin Kiai bisa mengklarifikasinya ini, karena framing ini bisa jadi menjadi sebuah upaya untuk mendelegitimasi peran-peran positif PWILS. Silakan. Kalau kita ingin mengenal sebuah organisasi, kenal ADART-nya. Kenali ADART-nya, baca ADART-nya, kemudian konun asasinya. Konun asasi daripada PWILS itu bisa kita baca di media sosial, dari web-web yang ada di internet. Bagaimana, siapa saja pengurusnya? Pengurusnya adalah ketuanya Kiai Abbas Biliyaksi, seorang kiai dari Buntet yang kita mengenal perjuangan Pondok Pesantren Buntet sejak masa yang sangat lama. Ratusan tahun pondok pesantren itu berdiri, telah melahirkan para ulama-ulama besar, telah melahirkan pahlawan bangsa, Mbah Abbas Buntet, kemudian orang-orang yang berkiprah di PWILS juga. Di setiap tingkatan kita bisa lihat para ulama-ulama yang berjubel masuk di PWILS dari kampung-kampung, dari daerah-daerah, bahkan dari luar Pulau Jawa, dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi akan mendirikan PWILS. Kebanyakan mereka adalah para kiai-kiai dan ulama-ulama yang berbasis latar belakang Nahdlatul Ulama. Dan ini saya kira menjadi sebuah sebuah berita gembira sebenarnya, kita boleh katakan demikian, bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama yang biasanya itu hanya menggunakan taklid dan husnudon, hari ini sudah mulai naik ke level yang kedua dalam bagaimana cara berpikir, yaitu mulai menggunakan apakah ini rasional apa tidak, apakah ini logis ataukah tidak. Perkembangan itu bisa kita lihat misalnya tentang sejarah terbentuknya Nahdlatul Ulama, di mana saya baca dalam sebuah platform hari ini atau kemarin, ada seorang cucu Mbah Khalil Bangkalan itu mempertanyakan kisah tentang Mbah Khalil sendiri dengan metodologi penelitian yang sama dengan yang saya lakukan, yaitu menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Beliau mempertanyakan apa betul terjadi peristiwa tongkat dan tasbih di dalam pembentukan Nahdlatul Ulama, di mana titi mangsa munculnya cerita atau kisah tentang adanya tongkat dan tasbih itu hanya dimulai tahun 1980, sementara pendirian Nahdlatul Ulama 1926.
itu ada rentang waktu berpuluh-puluh tahun sampai datangnya berita adanya cerita tongkat dan tasbih. Itu yang mempertanyakan sendiri adalah cucu dari Mbah Khalil Bangkalan. Saya kira ini adalah sebuah perkembangan positif dari masyarakat kita, masyarakat Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana kita, cara pandang kita dalam beragama. Bagaimana ilmu pengetahuan di masa abad ketiga Hijriah terjadi perdebatan yang begitu sengit antara Al-Jubai, antara Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian melahirkan pemikir-pemikir besar di masa itu. Bagaimana perdebatan dalam fikih antara murid-murid Abu Hanifah dengan Imam Syafi'i misalnya, itu kemudian melahirkan perkembangan ilmu pengetahuan fikih yang luar biasa pada masa-masa berikutnya. Kemudian perdebatan antara Imam Al-Ghazali misalnya dengan Ibnu Rushd, itu juga melahirkan sebuah diskursus yang sangat positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Dan hari ini di Indonesia terjadinya diskursus tentang polemik nasab ini membawa sebuah perkembangan cara berpikir santri terutama dalam bagaimana memandang cara mereka beragama yang selama ini hanya menerima taken for granted dari sebuah kesimpulan ulama masa lalu, sehingga ada dari sebagian mereka yang begitu mengkultuskan ucapan ulama tanpa melihat dalilnya, tapi hari ini mulai berubah. Dan apa yang sebenarnya hari ini terjadi, daripada mensucikan sebuah teks dari ucapan ulama tanpa ingin mengetahui dalilnya, itu sebenarnya tidak sehat di dalam cara beragama, karena ini tidak dicontohkan oleh para ulama-ulama kita di masa lalu, di mana ulama-ulama kita masa lalu dalam beragama, dalam menentukan sebuah kesimpulan ilmiah, mereka taruh dalil-dalil mereka di meja-meja ilmu pengetahuan, meja-meja perdebatan ilmiah, untuk kemudian diolah sedemikian rupa, diadu dalilnya, sehingga yang akan keluar itu betul-betul adalah sebuah kesimpulan yang sangat kokoh. Nah, sementara beberapa dekade yang lalu kita hanya beragama, membaca sebuah kitab fikih, kemudian kita menerima apa adanya. Bahkan dalam metode Bahsul Masail, kalau sudah ditemukan dalam kitab Mu'tabarah sebuah ucapan ulama tanpa kita mengetahui dalilnya, maka itu sudah dianggap cukup. Tetapi saya kira ini memang memerlukan proses, dan sekarang ini adalah starting point kita untuk melangkah ke lebih cara beragama yang lebih rasional, lebih logis, tapi tetap al-muhafadzah al-qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Dan kalau di level PBNU memang sudah berjalan, tapi di level-level di bawah Bahsul Masail di tingkat pondok pesantren atau di tingkat MBC memang ini belum ada. Kalau di level PBNU sudah berjalan lama hal-hal yang ilmiah semacam itu, tetapi di level bawah ini saya kira perlu untuk semakin digalakkan cara berpikir yang ilmiah semacam